Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Peraturan Jaksa Agung. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang kode perilaku jaksa. Dalam kode perilaku jaksa antara lain memuat tentang kewajiban seorang jaksa dalam menjalankan tugas dan profesinya. Jadi jaksa memiliki tugas dan profesi yang dimana diatur dalam undang-undang. Pasal 3, kewajiban jaksa terhadap negara. Pasal 4, kewajiban jaksa kepada institusi. Pasal 5, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Kemudian pasal 6, kewajiban jaksa kepada masyarakat secara umum. Dalam peraturan etika profesi jaksa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai berikut. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, menaati kaidah hukum. Seorang jaksa harus menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah. Jadi, kalau alat bukti itu tidak sah, maka hal tersebut akan gugur. Untuk mencapai keadilan dan kebenaran, karena keadilan dan kebenaran tidak akan tercapai ketika alat bukti tersebut tidak diuji dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian bersikap mandiri, tidak boleh jaksa itu mendapatkan pengaruh dari siapapun, baik dari lembaga atau perorangan. Bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, dan lain sebagainya. Memberitahukan dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka maupun korban. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dan menetapkan sistem pidana terpadu. Kemudian mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi, conflict of interest. Jadi kalau jaksa menangani masalah yang dimana orang yang bermasalah tersebut mempunyai hubungan keluarga, hubungan kerja, atau apapun itu dilarang karena akan mendapatkan conflict of interest atau kepentingan pribadi di situ akan tercampur kepentingan pribadi. Kemudian menyimpan rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Jadi hal yang memang seharusnya dirahasiakan tidak boleh sampai bocor. Itu seorang jaksa, beratnya seorang jaksa seperti itu. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak kebebasan sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. Bertanggung jawab secara intelek dan berjenjang. Bertanggung jawab secara eksternal, internal dan eksternal. Internal dan eksternal kepada publik sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan